Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Aji Yudantomo dengan NIM 24060117171300086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dari referensi yang telah diberikan pada kuliah 2 minggu yang lalu, yaitu dengan judul topik deteksi dan pengenalan rambu lalu lintas menggunakan metode random forest. Dalam makalah penelitian dengan judul Traffic Detection and Recognition Based on Random Forest menjelaskan bahwa untuk melakukan pendeteksian dan pengenalan rambu lalu lintas memiliki 3 langkah utama. Langkah yang pertama yaitu melakukan segmentasi gambar berdasarkan thresholding terhadap ruang warna dari komponen HSI. Langkah kedua yaitu melakukan deteksi tanda dalam rambu lalu lintas dengan memproses sebuah blobs yang telah diekstraksi pada langkah pertama. Lalu yang terakhir melakukan pengenalan tanda lalu lintas yang telah terdeteksi, atau yang terakhir itu proses recognition-nya. Dalam makalah yang digunakan ini, yang kita bahas ini, pendekatan dalam melakukan deteksi dan pengenalan rambu lalu lintas melalui 3 tahap. Tahapan yang pertama ialah mendapatkan informasi dari gambar, yaitu informasi warna untuk melakukan ekstraksi ROI atau bisa disebut region itu region of interest. Segmentasi ini biasanya dikenal dengan sebagai priori. Tahap kedua yaitu mendeteksi bentuk dari rambu lalu lintas tersebut dengan berdasarkan hasil dari ekstraksi dari region of interest tadi. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu mengenali tanda-tanda rambu lalu lintas berdasarkan informasi yang termasuk dalam piktogram. Dalam tahap ketiga ini, penulis menggabungkan fitur HOG yang dihitung dari ruang warna, harusnya ini HSI ya, dengan fitur LSS untuk membuat sebuah deskriptor baru. Fitur-fitur tersebut nantinya dieksekusi menggunakan metode random forest untuk melakukan pengenalan atau recognition. Metode pendekatan yaitu skema algoritma dari penelitian ini, yaitu sini ada image acquisition, lalu ada segmentation, ada shape classification, lalu di sini ada recognition, lalu menghasilkan output. Untuk segmentation di mana sebuah gambar akan diekstraksi menggunakan tadi region of interest. Langkah yang keduanya di sini ada shape classification, lalu langkah yang terakhir recognition. Di sini terdapat sebuah threshold value yang digunakan untuk melakukan ekstraksi dari region of interest tadi. Yang digunakan yaitu menggunakan warna merah dan biru. Kita ke yang di sini pertama segmentation, kita akan menjelaskan yang segmentation. Algoritma segmentasi warna sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, jelas, bayangan, dan banyak parameter lainnya. Oleh karena itu, dalam tahap ini hanya diambil informasi warnanya saja untuk menghasilkan suatu region of interest tanpa melakukan klasifikasi. Kerusakan sebuah tanda rambu lalu lintas juga mempengaruhi proses deteksi. Oleh karena itu, dalam makalah tersebut menggunakan sistem HSI yang mana setiap pixel gambar diklasifikasikan menurut hue, saturation, dan intensity atau intensitas menggunakan threshold
untuk warna merah dan biru yang telah dipilih. Threshold tersebut telah ada dalam tabel 1 yang tadi ini. Lalu threshold dalam tabel 1 hanya mengeksekusi warna merah dan biru untuk ekstraksi region of interest. Dekomposisi akromatik juga dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi ROI ini dari tanda yang terdapat dalam rambu lalu lintas. Rumusnya seperti ini. RGB mewakili kecerahan dari warna masing-masing, dengan D tingkat ekstraksi warna akromatik. Lalu masuk ke dalam shade classification. Dalam melakukan klasifikasi bentuk dari rambu lalu lintas, penulis menggunakan metode invariant geometric moment, yang mana biasa dikenal dengan H7 invariant geometric moment. Artinya apabila diinisialisasikan, terdapat H1 sampai H7, yang mana H1 sampai H6 mendefinisikan posisi, ukuran, dan orientasi, sedangkan H7 berguna untuk membedakan gambar cermin. Berdasarkan gambar 3 itu ini. Jadi biasanya kemungkinan besar itu sebuah rambu lalu lintas memiliki 3 bentuk, yaitu segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Sehingga dengan menggunakan metode invariant geometric moment akan lebih mudah dan optimal menurut penulis. Proses klasifikasinya dengan cara menghitung invariant moment pada setiap region of interest dan membandingkan dengan target gambar yang diilustrasikan pada gambar 3 ini. Di antara region of interest yang terdeteksi dalam langkah segmentasi hanya akan dipilih sesuai dengan target bentuk yang telah ditentukan. Jadi nanti intinya inputan gambar itu akan dideteksi kira-kira bentuknya sama seperti yang ada pada binary page ini atau tidak. Apabila sama, maka dia akan masuk proses selanjutnya. Lalu hal tersebut diuji menggunakan matriks yang didefinisikan sebagai berikut. Ini merupakan rumus matriksnya untuk menghasilkan sebuah shape classification-nya. Lalu untuk recognition, setelah tadi gambar tersebut masuk ke dalam proses selanjutnya atau shape bentuk ukurannya itu valid, maka masuk ke proses recognition dari rambu lalu lintas tersebut. Nah, dalam recognition ini penulis menggunakan pendekatan metode random forest. Namun penulis juga melakukan perbandingan antara metode random forest dan support vector machine atau biasa kita kenal dengan SVM. Lalu untuk fitur extraction-nya, dalam tahap ini melakukan ekstraksi fitur yang akan digunakan dalam tahap recognition menggunakan metode yang telah dipilih. Fitur tersebut ialah HOG, LBP, LSS. HOG itu histogram of oriented gradient, lalu LBP local binary pattern, LSS itu lebih ke local self similarity. Fitur tersebut akan digunakan dalam melakukan recognition tanda-tanda rambu lalu lintas. Penulis melakukan penggabungan beberapa fitur berdasarkan artikel sumber-sumber yang lain, sehingga menghasilkan beberapa fitur yang seperti berikut ini. Fitur yang digunakan untuk melakukan pendeteksian yaitu satu tadi ini histogram HOG lah kita sebut saja, histogram of oriented gradient, lalu HSI hue saturation intensity dengan dikurangi HOG, lalu HSI dikurangi HOG plus LBP, HSI min HOG plus LSS. Ini fitur yang akan digunakan untuk melakukan recognition dari tanda-tanda rambu lalu lintas nanti menggunakan metode random forest. Di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana fitur tersebut dilakukan ekstraksi.
Di sini ada input image-nya, di sini input image-nya, lalu gambar dibuat menjadi HSI, diolah HSI-nya, lalu di-split HSI image tadi di-split menjadi 3 channel, lalu akan dihitung gradiennya, lalu juga akan dihitung HOG deskriptornya. Setelah itu maka akan terbentuk sebuah HSI HOG deskriptor. Jadi ini suatu ilustrasi perhitungan HSI HOG deskriptor. Lalu dari penelitiannya, penulis menggunakan dataset pertama menggunakan dataset yang GTSRB atau German Traffic Check-in Recognition Benchmark dan Swedish Traffic Check-in STS. Berdasarkan 2 dataset ini, penulis juga menghasilkan sebuah data yaitu recall, perquisition, dan AUC-nya. Dengan rumus recall ini, nomor dari deteksi atau deteksi yang benar dibagi jumlah dari tanda yang benar dikali 100 dalam persen berarti. Lalu untuk precision ini rumusnya juga hampir sama, yaitu nomor dengan jumlah deteksi yang benar dan nomor tanda yang terdeteksi dikali 100. Berdasarkan 2 dataset tadi, penulis menghasilkan sebuah data persentase seperti tabel 2 ini. Lalu selanjutnya hasil penelitian dari segmentation dan shape classification. Jadi ilustrasinya seperti ini, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan di dalam pendekatan metodenya, bahwa pada langkah segmentation dan shape classification dia akan melakukan dari gambar dilakukan segmentasi, lalu akan diekstraksi menggunakan region of interest, maka akan menghasilkan gambar seperti ini dan terdeteksi beberapa bentuk-bentuk objek di sini terlihat. Lalu kita juga tadi udah ada penjelasannya bahwa objek-objek yang valid yaitu seperti lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Pada deteksi ini, segmentasi ini terdapat 3 objek, yang satu lingkaran, yang 2-nya tak beraturan. Maka ini contoh langkah yang pertama atau segmentasinya. Lalu ini shape classification-nya menggunakan tadi yang invariant geometric moment, dan ini maka hasilnya akan yang lingkaran akan valid dan yang tak beraturan akan ditolak, reject, atau tidak akan diproses ke proses selanjutnya. Ini salah satu ilustrasi dari segmentation and shape classification. Berdasarkan ini, lalu selanjutnya masuk ke recognition. Sudah dijelaskan bahwasannya penulis melakukan perbandingan antara pendekatan random forest dan SVM dengan menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan, sudah diterangkan, yaitu menggunakan fitur HOG, HSI, HSI HOG, HSI HOG plus LBP, HSI HOG
LSS dengan menggunakan pendekatan random forest, maka menghasilkan CCR itu intinya tingkat kebenaran dari deteksi tanda rambu lalu lintas tersebut hasilnya seperti ini. Ini merupakan presentasi rata-rata dari dataset yang telah diuji. Maka dengan begitu hasilnya untuk dataset GTSRB ini, karena tadi si penulis ini akhirnya menggunakan data yang dari Jerman Traffic Signal Recognition Benchmark ini dan tidak menggunakan yang Swedish, maka berdasarkan dataset ini Random Forest lebih unggul daripada SVM dari segi kebenaran deteksinya, dan dari segi runtime-nya. Random Forest lebih unggul dibandingkan dari SVM. Ini merupakan pada tabel 4 merupakan komparasinya, lalu tabel 3 merupakan hasil dari pendeteksian menggunakan Random Forest. Berikut inilah adalah contoh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut. Jadi berhasil mendeteksi dan memunculkan sebuah rambu lalu lintas yang ada pada jalan ini di foto-foto ini. Kesimpulan mengenai penelitian tersebut, intinya terdapat 3 tahapan dalam melakukan pendeteksian rambu lalu lintas. Tahap yang pertama ialah segmentasi gambar menjadi region of interest tadi berdasarkan informasi warna. Jadi pada tahap ini kita mengambil informasi warnanya saja. Selanjutnya, tahap yang kedua pendeteksian bentuk. Bentuk tadi setelah pendeteksian warna, lalu kita akan melakukan pendeteksian bentuk dari rambu tersebut. Pendeteksian bentuk ini menggunakan invariant geometric moment. Ya, karena tadi kata penulis karena bentuk rambu lalu lintas yaitu kurang lebih segitiga, lalu lingkaran, lalu persegi panjang, sehingga apabila menggunakan invariant geometric moment bakal lebih mudah dan lebih sederhana. Selanjutnya, jika sudah menghasilkan suatu data yang valid atau objek yang valid, langkah selanjutnya yaitu melakukan recognition atau pendeteksian sebuah tanda rambu lalu lintas tersebut. Tanda tersebut dikenali atau dilakukan pengenalan menggunakan metode random forest, yaitu dengan menggabungkan fitur HOG dengan ruang warna HSI dengan menggunakan fitur LSS untuk membentuk deskriptor baru. Random forest digunakan dengan deskriptor baru tersebut untuk mengenali bentuk rambu lalu lintas yang terdeteksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.